Kita mau bersama-sama membaca dari Amsal pasal 2 ayat yang ke-6. Amsal pasal 2 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sekali lagi saya bacakan kebenaran firman Tuhan ini bagi kita semua. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengar serta mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema firman Tuhan adalah hikmat yang benar. Berbicara tentang hikmat dunia di mana kita tinggal, dunia di mana kita hidup, mengidentikan hikmat dengan usia atau umur seseorang. Artinya bahwa seseorang, semakin bertambahnya seseorang, umur seseorang, maka orang tersebut adalah orang berhikmat. Namun realitas yang terjadi akhir-akhir ini kita melihat bahwa ada orang yang terlampau masih sangat amat muda, justru jauh lebih memiliki hikmat dari orang yang dikategorikan sebagai orang yang berhikmat. Tetapi juga ada sebagian orang berpendapat bahwa hikmat diidentikan dengan orang pintar, orang jenius, orang kaya, orang pandai. Tetapi dalam realitasnya hikmat berbicara lain. Orang pintar, orang pandai, orang jenius, orang kaya belum tentu adalah orang berhikmat. Tetapi orang berhikmat pasti adalah orang pintar, orang jenius, dan juga orang yang kaya, baik di dalam akhlak maupun moralnya. Karena itu pada hari ini kita bersama-sama melihat dari bagian kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kita mendapatkan hikmat yang benar. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca di sini adalah bergaul karib dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Hikmat dalam bahasa Ibrani, hakma, kata benda, dan hakham, kata sifat. Memiliki beberapa pengertian, yaitu sinful, skillful, wise, artinya kecerdasan, kecakapan. Dalam bahasa Yunani sophia, itu pun sama. Akal. Hikmat juga memiliki artinya keuletan. Dan banyak orang hari ini berusaha untuk mencapai yang namanya hikmat. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengajarkan bahwa hikmat itu kita dapatkan ketika kita bergaul karib dengan Tuhan. Ada upaya, ada usaha dari orang-orang di luar sana. Secara khusus kita lihat hari ini ada begitu banyak orang yang menekankan hidup di dalam zaman modernisasi. Menekankan berbagai macam pandangan-pandangan dari filsuf-filsuf. Seperti René Descartes, Blaise Pascal. Banyak orang hari ini mencoba untuk mengejar hikmat dengan rasio, dengan akal, dengan kemampuan, tanpa melibatkan Tuhan. Tetapi di zaman modernisasi ini juga ada banyak orang yang juga menganut paham yang sama, yang dikembangkan oleh Franciscus Bacon dan muridnya. Lebih menekankan kepada pengalaman. Mereka berpikir dan berpendapat bahwa dengan rasio mereka akan mendapatkan hikmat yang luar biasa. Dengan pengalaman mereka akan mendapatkan yang namanya hikmat.
Tetapi kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hikmat seseorang itu didapatkan karena seseorang berkaul karib dengan Tuhan. Pentingnya berkaul karib dengan Tuhan karena pengetahuan dan kepandaian itu datang dari Tuhan. Firman Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Kesadaran bahwa Tuhanlah yang memberikan hikmat mendorong kita untuk meminta kepada sang sumber hikmat itu sendiri, yaitu Tuhan. Banyak orang hari ini menjadi frustrasi, menjadi stres, menjadi depresi. Memiliki ilmu pengetahuan yang begitu luar biasa, kecerdasan yang begitu luar biasa. Tetapi karena tidak bergaul karib dengan Tuhan, karakternya menjadi bobrok. Karakternya menjadi tidak sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki olehnya. Sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai seorang teolog, kita diajarkan bahwa sumber hikmat itu datang dari Tuhan. Dan itu kita dapatkan ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Untuk mendapatkan hikmat ini, firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus berdoa, meminta kepada Tuhan, sang sumber hikmat itu sendiri. Doa adalah merupakan kunci agar kehidupan saya dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita menerima hikmat yang dari Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan akan menolong kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dan hikmat ini didapatkan hanya dari Tuhan. Ketika kita membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal ketiga, bagaimana seorang Salomo yang dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Dia menyadari bahwa dia sebagai seorang yang masih muda, seorang yang tidak punya pengalaman, seorang yang belum berkecimpung di dalam kepemimpinan secara khusus. Ketika dia dipilih, ketika dia ditetapkan, ketika dia dipanggil menjadi seorang raja di Israel. Tuhan sendiri mengambil inisiatif dan bertanya kepada Salomo, apa yang engkau rindukan? Apa yang menjadi harapanmu? Apa yang menjadi impianmu? Apa yang menjadi tujuanmu? Apa yang menjadi kerinduanmu? Ya Salomo, aku akan memberikan itu kepadamu. Tapi sikap yang luar biasa karena kesadaran akan keterbatasannya dan ketidakmampuannya. Raja Salomo tidak meminta sesuatu. Tidak meminta kekayaan. Tidak meminta hal-hal yang lain. Tetapi dia meminta kepada Tuhan di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-12 di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Dia meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada saya hikmat supaya saya dapat membedakan, saya dapat memutuskan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Dia menyadari bahwa hanya hikmat Tuhanlah yang memampukan dia untuk memutuskan secara adil setiap permasalahan, setiap pergumulan yang ada di tengah-tengah jemaah Israel yang begitu banyak. Tetapi realitas yang terjadi ketika dia meminta, dia tidak meminta harta dan lain sebagainya. Tuhan melipat gandakan segala sesuatu bagi Salomo. Ketika kita membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal 4, ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-30, kita melihat di sana bagaimana Tuhan memberkati dia. Bahkan hikmat seorang Raja Salomo tidak dapat ditandingi oleh bangsa-bangsa yang ada di Timur Tengah, bahkan secara khusus bangsa Mesir. Jadi kita melihat bahwa kesadaran inilah yang juga seharusnya menjadi dasar pedoman bagi kita. Bahwa sumber hikmat itu datang dari Tuhan. Berdoa meminta kepada Tuhan. Karena dialah satu-satunya sumber hikmat yang sejati. Hikmat yang dari Tuhan ini akan memampukan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga kita berjalan di dalam relnya Tuhan.
Itu sebabnya di dalam Yakobus 1 ayat yang kelima firman Tuhan di sana berkata demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi Yakobus menyadari bahwa ketika kita punya kekurangan, ketika kita punya kelemahan, ketika kita punya keterbatasan, tidak ada cara lain selain kita datang meminta kepada sang sumber hikmat itu sendiri. Banyak mahasiswa teologi, banyak orang teolog hari ini menjadi frustrasi, menjadi stres. Seringkali saya mengajar, saya berkata, kita belajar teologi, tetapi kita juga harus connect dengan sang sumber teologi. Tanpa itu, teologi yang kita bangun, teologi yang kita kembangkan menjadi tidak produktif. Teologi yang produktif dan dapat kita kembangkan dalam sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita adalah ketika kita connect dengan sang sumber teologi itu sendiri. Yang kedua dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan dalam bagian kitab Amsal pasal yang kedua ini adalah bersama-sama ayat yang pertama dari Amsal pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Poin yang kedua yang harus kita miliki agar kita mendapatkan hikmat adalah meminta hikmat Allah. Itu mendengar hikmat Allah. Mendengar hikmat Allah. Hari ini sudah kurang lebih 1 tahun, hampir 2 tahun. Kita diperhadapkan dengan COVID-19. Ada upaya, ada usaha yang dilakukan baik oleh pemerintah, bahkan kita secara pribadi. Kita disandra karena dibatasi kegiatan, aktivitas belajar mengajar kita, kegiatan pelayanan kita. Sehingga pada akhirnya banyak orang menjadi putus asa, banyak orang menjadi kecewa, banyak orang menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Banyak orang lebih membukakan telinga kepada berita-berita, informasi-informasi, hikmat-hikmat yang diberikan oleh dunia ini. Orang lebih mencondongkan telinganya bukan kepada kebenaran firman Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab, tetapi sebaliknya, membukakan telinganya untuk mendengarkan berita-berita yang diberikan dari dalam dunia ini. Hikmat yang dari dalam dunia ini. Yang hendak saya tekankan dan bagikan kepada kita semua bahwa hikmat dalam dunia ini, hikmat dalam dunia ini sifatnya temporatif. Hikmat dalam dunia ini sementara. Hikmat di dalam dunia ini berubah-ubah. Sifatnya tentatif. Karena itu kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, ketika kita membukakan telinga kita, hati kita, dengan menerima informasi-informasi yaitu hikmat-hikmat dunia, maka kita akan disandra dan kita dibuat menjadi tidak berdaya. Satu-satunya solusi, satu-satunya jalan, satu-satunya jawaban agar kita dimerdekakan, agar kita dibebaskan dari yang namanya hoak.
Hoak juga adalah merupakan hikmat, tetapi hikmat yang menyesatkan. Ketika kita tidak mendengar hikmat Allah, kita lebih membukakan telinga kita kepada hikmat dunia, maka kita akan mudah disesatkan dan kita juga akan menjadi penyesat. Dalam bidat-bidat dari masa ke masa, banyak tokoh-tokoh yang pintar, banyak tokoh-tokoh yang jenius. Tetapi mengapa pada akhirnya terjadi begitu banyak penyesatan? Diselidiki. Mengapa terjadinya penyesatan yang begitu masif, terstruktur dan luar biasa? Karena lebih mengedepankan hikmat dari dunia. Lebih mengedepankan pengalaman yang dari dunia. Sehingga orang membangun kebenaran tidak lagi berdasarkan kepada kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab, tetapi di luar Alkitab. Orang mencoba untuk menambah, orang bercoba untuk mengurangi kebenaran yang ada di dalam Alkitab, sehingga terjadi yang namanya penyesatan. Sebagai teolog, kita hidup di dalam masa modern. Hari ini kita diperhadapkan dengan berkembang pesatnya rasionalitas yang luar biasa, ikut mempengaruhi pola dan konsep berpikir orang-orang modern ini. Mereka mencoba untuk mengabaikan hal-hal yang tidak dapat ditangkap dengan akal dan logika berpikir manusia. Sehingga mereka mengabaikan hal-hal yang urgent di dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi kita sebagai seorang teolog, kita dipanggil hari ini hadir untuk memberikan jawaban, hadir untuk memberikan solusi, mengedepankan kebenaran, mengedepankan hikmat Allah di atas segala-galanya. Dengan merenungkan, dengan membaca kebenaran firman Tuhan. Membaca, hanya dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita itu akan difilter dari berbagai macam pengaruh-pengaruh dari luar. Sehingga kita tetap bertumbuh sesuai dengan perspektif yang Tuhan rindukan dan Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kita. Pentingnya kita melakukan ini karena kecenderungan hati manusia pada umumnya ingin melakukan apa yang menurutnya baik, apa yang menurutnya benar. Kebenaran yang tidak diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan membawa kita kepada kesesatan. Itu sebabnya pentingnya kita menyerahkan seluruh totalitas kehidupan kita, sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita. Amsal menulis di sana bahwa takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7 firman Tuhan berkata bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal sedang memberitahukan kepada kita bahwa hikmat yang sejati adalah hikmat yang datang dari Allah. Takut akan Allah itu akan terjadi ketika kita betul-betul menghisapkan diri kita kepada pribadi itu sendiri, yaitu Allah, dengan tunduk takut kepada Tuhan. Kita membiarkan seluruh totalitas hidup kita dikuasai, dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu pengabaian terhadap pembacaan, perenungan, dan pengamalan akan kebenaran firman Tuhan membuat kita menjadi orang-orang yang bebal. Membuat kita menjadi orang-orang yang tidak produktif. Pentingnya membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mampu mempertahankan kelakuannya bersih? Hanya menjaganya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
hanya dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak mampu, kita tidak sanggup menjaga attitude kita dengan baik, integritas kita dengan baik, ketika kita mengabaikan yang namanya hikmat yang dari Allah. Sebabnya firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 105 di sana juga berkata, pujian yang tadi kita naikkan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhanlah yang mampu mengarahkan kehidupan kita dari yang tidak baik, kehidupan kita yang dari bejat, kehidupan kita manusia yang berdosa, menjadi manusia yang benar. Itu hanya dapat dilakukan ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 menjadi ayat favorit bagi semua mahasiswa teologi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik orang dalam kebenaran, menyatakan kesalahan. Karena itu pengabaian terhadap hikmat Allah tidak akan memberikan dampak kepada saya dan kita semua untuk membawa dunia yang ada di dalam kegelapan ini kembali kepada sang sumber sejati, yaitu Tuhan. Kita dipanggil menjadi seorang teolog agar melalui kehidupan kita, karakter kita, kehidupan kita, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Kita bisa membedakan yang tidak benar, kita dapat membedakan mana yang salah, mana yang benar, hanya ketika kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, serta melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan yang terakhir, bagaimana agar kita mendapatkan hikmat yang benar? Ayat yang keempat firman Tuhan dalam Amsal 2 berkata, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Ayat yang kelima, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Poin yang ketiga, agar kita mendapatkan hikmat yang benar, kerinduan firman Tuhan adalah memaksimalkan diri kita dengan belajar. Memaksimalkan diri kita dengan belajar. Dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang mencarinya seperti mencari perak. Di sini berbicara tentang bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan telah menganugerahkan kepada kita talenta, karunia, potensi di dalam diri dan kehidupan kita. Tetapi kita sebagai orang yang sudah dianugerahi Tuhan potensi, karunia, dan talenta ini, Tuhan mau agar kita terus mengasah skill kita. Kita terus mengasah karunia kita. Kita terus mengasah talenta kita. Yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan kepada kita. Di sini berbicara tentang pengorbanan. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti harta terpendam. Berbicara tentang pengorbanan. Banyak orang ingin mendapatkan prestasi yang luar biasa. Banyak orang menginginkan hasil yang luar biasa. Punya ekspektasi yang luar biasa. Punya harapan yang luar biasa. Punya mimpi yang luar biasa. Tetapi tidak mau untuk mengasah skillnya. Tidak mau untuk membayar harga. Serba banyak orang yang hari ini tidak mau membayar harga. Kita mau mendapatkan gelar sarjana teologi. Kita mau memberikan yang terbaik, tetapi kita sendiri tidak pernah mau belajar. Kita sedang berhalusinasi. Berbicara tentang pengorbanan, baik waktu, kita harus berkorban waktu. Sebagai seorang mahasiswa kita berkorban waktu. Kita terbiasa di rumah, tidak pernah belajar, masuk dalam bangku pendidikan teologi. Kita dibuat aturan-aturan
yang begitu luar biasa, bukan untuk menekan mahasiswa-mahasiswi, tetapi merupakan sarana untuk menolong mahasiswa, sehingga skill dan kemampuan, potensi, karunia, talenta yang dianugerahkan Tuhan itu dapat dimaksimalkan dengan baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicara tentang pengorbanan apa? Waktu, tenaga, pikiran. Pikiran kita, ada banyak orang yang hari ini mudah menyerah. Ada banyak orang yang hari ini mudah putus asa. Belum dia menginginkan sesuatu, tetapi dia belum melakukan sesuatu yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau. Kita terbatas di dalam segala hal, tetapi ada Tuhan yang tidak terbatas, yang sudah memilih kita, memanggil kita. Dia yang akan memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Ini berbicara ada peran aktif, bukan pasif. Ada tindakan aktif yang harus kita lakukan. Berbicara tentang pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, bahkan dompet. Kita ada peran aktif yang harus saya dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita lakukan secara bersama-sama. Bila kita ingin menikmati, bila kita ingin mendapatkan hikmat yang benar. Kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua agar kita mencarinya, agar kita mengejarnya. Sebagai mahasiswa, mari kita jangan puas. Ketika saya mengajar, saya berkata jangan puas dengan apa yang ada di dalam diktat. Baca semua referensi buku yang ada di dalam diktat. Tujuannya adalah supaya apa? Mengasah skill kita. Karena waktu dibatasi, kita dibatasi hanya 2 jam di dalam kelas. Dosen-dosen yang mengajar dibatasi oleh waktu. Karena itu kita berharap, mahasiswanya berharap dari kelas, maka mahasiswa tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi juga sebagai dosen, kita hanya bisa mengajar dengan baik. Kita bisa memberikan edukasi yang baik ketika kita juga mempersiapkan diri dengan baik. Di STT yang lain, mahasiswa berkata, Pak Misrai, kami tidak mendapatkan sesuatu dari dosen ini. Saya tidak berkata kepada mereka, saya tidak mau menyalahkan dosen. Saya berkata, kamu yang harus belajar. Kamu ada di tempat ini. Kamu yang harus belajar. Kamu ingin untuk pintar. Kamu telah meninggalkan kampung halamanmu, meninggalkan orang tuamu, meninggalkan sanak familimu. Ada ekspektasi, ada harapan dari orang tua yang harus direalisasikan. Dan satu bukti kasih dan cintamu kepada orang tua adalah realisasikan diri dan hidupmu dengan memperlengkapi diri, belajar, dan terus belajar. Banyak orang mudah menyerah, mengejar harta terpendam. Kalau kita baca bagaimana Titanic, orang-orang mencoba untuk mencari harta yang terpendam. Butuh waktu, butuh yang namanya proses. Tidak ada sesuatu yang instan di dalam dunia ini. Hari ini, karena segala sesuatu serba instan, orang mencoba untuk menghalalkan segala cara, mencari jalan pintas yang instan. Tetapi tidak bagi kita yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan mewujud nyatakan dirinya di dalam belajar, di dalam mengasah skill, talenta, karunia yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan percayakan kepadanya. Jangan pernah menyerah. Ada tantangan, pasti. Ada rintangan, pasti. Tetapi orang yang mau mengasah skillnya, ketika dia jatuh, dia akan bangkit. Nelson Mandela berkata, bahkan berbicara di forum internasional. Dia berkata, jangan melihat keberhasilan saya hari ini, tetapi melihat seberapa banyak saya jatuh dan saya merealisasikan keberhasilan yang hari ini. Bapak Ibu, lihat, saya genggam. Pesan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua.
jatuh itu hal yang biasa. Tetapi kualitas iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan sebagai seorang teolog adalah bangkit dan terus berjuang. Bangkit dan terus berjuang. Banyak orang berkata, Pak Misrai sulit, susah. Seringkali saya bagikan di dalam kelas. Mau melihat sesuatu yang sulit, mau melihat sesuatu yang berat, mau melihat sesuatu yang sukar, tidak ada cara lain. Lakukanlah apa yang kau anggap sulit, apa yang kau anggap sukar, apa yang kau anggap berat, dan kau akan melihat hal-hal yang besar Tuhan buat di dalam hidupmu. Jadi kalau hari ini kita berkata sulit, sukar, susah, mari lakukan. Tidak ada cara lain. Lakukanlah sesuatu yang kau anggap sulit. Dan lihat karya-karya besar yang Tuhan buat di dalam hidupmu. Dan Tuhan ditinggikan melalui setiap pergumulan kita dan Tuhan dipermuliakan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal, Allah Pencipta langit